Semoga fondasi yang sudah dilakukan selama 10 bulan lebih ini bisa dilanjutkan. Ya nggak ada yang perlu kaget, biasa aja ya. Dimohon untuk kembali ke tempat. Sambutan Menteri Koperasi Republik Indonesia periode 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Koperasi Bapak Ferry Yuliantono, Sekretaris Kementerian Koperasi Bapak Ahmad Jabari, para pejabat tinggi media dan pratama, serta seluruh pegawai Kementerian Koperasi yang saya banggakan dan saya cintai. Sebagaimana kita ketahui bersama, Senin 8 September kemarin Presiden Prabowo Subianto melakukan bersama Kabinet Merah Putih, yang dimana salah satunya adalah di Kementerian Koperasi, dan dengan penuh rasa syukur tentunya saya sangat menghormati keputusan tersebut. Pengabdian saya kepada bangsa sebagai Menteri Koperasi berakhir dan tongkat estafet ini kini dan juga oleh Bapak Ferry Yuliantono sebagai Menteri Koperasi yang baru. Beliau tentunya bukan orang baru, beliau sudah paham betul itu koperasi. Dengan rendah hati saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pegawai dan keluarga besar Kementerian Koperasi atas dedikasi, kerjasama, kerja keras, semangat, inovasi, dan soliditas, serta ketangguhan hati, serta keteguhan hati dalam menjalankan tugas dan program serta menghadapi tantangan selama ini. Karena berbagai hal tersebut yang telah mengokohkan fondasi upaya pengembangan koperasi di Indonesia. Saya juga mohon maaf yang tulus apabila selama saya mendapat terdapat kejelapan sikap maupun kebijakan tidak sempurna dalam koordinasi, komunikasi sehari-hari, serta hal-hal yang mungkin menimbulkan beban tambahan bagi rekan-rekan sekalian. Saya manusia biasa yang tentu tidak luput dari kekurangan. Semoga semua itu dapat dimaafkan dan menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Rekan-rekan semua bisa banggakan. Sejak awal pengabdian saya di tahun 2024, hati saya sungguh tergetar melihat bagaimana kita berjalan bersama, bergandengan tangan, menorehkan capaian yang berarti, karena kita telah memperkuat koperasi, mendorong digitalisasi koperasi, hingga mengawal program koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang menyatukan desa, koperasi, dan teknologi. Ini bukan sekedar program kerja, melainkan ikhtiar tulus untuk membangun ekonomi akar rumput dan menumbuhkan kemandirian bangsa di era digital. Semua itu lahir dari semangat kerja keras dan kebersamaan kita, sebuah prestasi kolektif yang layak kita syukuri dan banggakan bersama. Kini tongkat estafet kepemimpinan berada di tangan Bapak Ferry Yuliantono. Saya meyakini dengan kapasitas dan pengalaman beliau, program-program yang telah kita bangun fondasinya akan terus diteruskan, bahkan dikembangkan lebih jauh, karena saya memiliki harapan besar agar di bawah kepemimpinan baru koperasi semakin inklusif, berdaya saing, dan menjadi pilar pendirian ekonomi bangsa. Saudara-saudara sekalian, akhir kata perpecahan bukan akhir dari kebersamaan kita, melainkan sebuah babak baru berjalan penuh harapan. Saya percaya dengan kepemimpinan dan semangat baru, KDKMP akan terus berkibar, membawa manfaat nyata bagi rakyat dari desa hingga kota, dari pelosok hingga pusat negeri. Saya bangga pernah berdiri di barisan ini bersama kalian semua, pejuang koperasi Indonesia. Karena doa saya, semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu meridhoi setiap langkah kita, menguatkan ikatan silaturahmi, dan memberikan kekuatan bagi kita semua untuk terus mengabdi bagi bangsa dan negara tercinta. Sebelum akhiri saya akan berpantun, ayo ting-ting tersenyum manis, menyapa sahabat hingga terpana. Kerjasama tim yang harmonis membuat Kementerian Koperasi penuh makna. Bonus agraria.
selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Menteri Koperasi tahun 2024-2025 Bapak Sugiari Setiadi, sahabat saya, orang tua kita semua, pemimpin kita semuanya, Sekretaris Kementerian Koperasi Bapak Ahmad Jabari, para pejabat tinggi media dan bersama, serta seluruh keluarga besar pegawai Kementerian Koperasi yang saya banggakan, serta Bapak Ibu hadirinnya hadir pada saat hari ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya. Pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara serah terima jabatan dalam keadaan sehat dan walafiat. Bapak Ibu hadirin yang saya banggakan, pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Sugi Ali Setiadi atas dedikasi, kerja keras dengan berbagai inovasi yang telah Bapak berikan selama memimpin kementerian ini. Program-program kerja yang diwariskan serta seluruh capaian yang baik akan menjadi fondasi dan pijakan yang kokoh bagi kami untuk melanjutkan dan mengakselerasi pembangunan koperasi ke arah yang lebih maju. Saya tetap membutuhkan dukungan kerjasama dan komitmen dari Bapak Ibu rekan-rekan semua, keluarga besar Kementerian Koperasi dan seluruh mitra kerja yang memiliki tugas mulia untuk memberdayakan, mengembangkan dan mewujudkan koperasi sebagai sokok guru perekonomian Indonesia. Saudara-saudara sekalian, fokus kita ke depan karena memang koperasi adalah amanat dari konstitusi kita sebagaimana pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan landasan konstitusional dan ideologis, dan kemudian Kementerian Koperasi juga ada di barisan yang terdepan untuk menjadikan gerakan negara ini atau program pemerintah ini menjadi instrumen efektif untuk mensejahterakan masyarakat, apalagi sekarang dengan amanat dari Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang sudah dijalankan, diawali oleh kepemimpinan Bapak Sugiari Setiadi, Pak Budiari. Kami sebenarnya tinggal melanjutkan karena tahap awal pembentukan itu berada di bawah kepemimpinan beliau, dan akhirnya dengan segala jerih payah, suka duka dan kerja keras kita semua, tahap pembentukan koperasi desa Kelurahan Merah Putih berhasil tepat waktu sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan itu tidak terlepas dari jasa dan kepemimpinan Pak Budiari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Budiari, Pak Menteri Budiari, Pak Kiai Haji Ahmad Jawadi, Pak Ses, dan juga hadirin hadirat para undangan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami Bapak Ibu memimpin doa sesuai dengan syariat Islam kepada saudara kami dapat menyelesaikan. Kita istighfar 3 kali, tentu kita banyak dosa. Astaghfirullahaladzim, 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 la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah
pemilik di antara langit dan bumi, dan pemilik kekuasaan, ya Allah. Ya Allah, pemilik kekuasaan, Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup, dan Engkau berikan rezeki kepada kami. Dosa kami diampuni juga, dan dosa kepada kedua orang tua kami. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Terima kasih, Pak. Ini, Pak. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat. Selamat. Bang, tembak sebelah kanan, Bang. Ya, jangan ngalahin wartawan. Indra. Jangan ngalahin wartawan. Oi. diganti oleh Ferry Juliantono dalam melanjutkan kiprah di Kementerian Koperasi. Dalam sambutannya, Menko Ferry Juliantono ini menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada Budi Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Menteri Budi, Pak Menteri. Hari ini sudah sertijab, tugas Kementerian Koperasi sudah dilanjutkan oleh Pak Menteri Ferry Juliantono. Semoga fondasi yang sudah dilakukan selama 10 bulan lebih ini bisa dilanjutkan, ya, terutama dalam pengoperasian koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Kenapa? PR-nya tanya Pak Menteri aja lah, pokoknya yang pekerjaan rumah kasih Pak Ferry aja, ya. Mengabdi kemana, Pak? Mengabdi kepada rakyat, ya. Tawaran Pokoknya kita setia di garis rakyat. Jadi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, dari rakyat kembali ke rakyat, begitu ya? Selalu dong. Orang kita yang menangin, masa kita nggak dukung? Gimana sih? Semua ya pasti balik lah, gimana sih? Yang pasti balik satu, yang pasti balik adalah ke rumah. Kalau ke rumah orang lain bahaya. Ya. Nah, tunggu aja lah, itu hak prerogatif presiden. Kamu jangan menduga-duga. Nggak usah dipesankan, Pak Ferry ada dalam tim kita, dia udah tahu apa yang perlu dikerjain. Nggak usah dititipin pesan lagi. Kan selama 10 bulan lebih ini kan Pak Ferry bareng-bareng sama-sama kita semuanya. Jadi nggak perlu beliau juga udah tahu apa yang mesti dikerjakan gitu. Pak Budi, ini kan misalkan ini kan saat Bapak kemarin sempat rapat kerja bersama DPR juga. Ini sempat kaget atau seperti apa sih, Pak? Ya nggak ada yang perlu kaget, biasa aja ya. Namanya jam 2:30 saya dikasih tahu. Iya, habis RDP ya. Posisi Wamenkop jadinya siapa? Kamu mau? Ya tergantung presiden nanti ya. Belum tahu, tanya Pak Menteri yang sekarang, jangan tanya ke saya kalau yang gitu-gitu. Ferry, soal usulan Udah gitu. Apa namanya, itu kan baru dibahas di rapat dengar pendapat. Tentu kita akan menyesuaikan juga dengan kondisi APBN kita. Nah, tentu kita akan menyesuaikan dengan Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan. Jadi yang kemarin kami usulkan di Komisi 6 adalah merupakan usulan,
karena memang beban dari Kementerian Koperasi dalam rangka untuk operasionalisasi koperasi desa ini itu sangat berat karena meliputi dengan proses pembentukan sistem informasi manajemen koperasi desa Kelurahan Merah Putihnya, kemudian juga pembentukan skema bisnis model dari kegiatan-kegiatan koperasi desa, baik sebagai koperasi desa sebagai penyalur barang-barang maupun koperasi desa untuk menjadi off-taker dari hasil produk masyarakat desa. Tetapi pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Koperasi sudah berjalan untuk mempersiapkan pengurus-pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini siap untuk membuat proposal bisnis yang nanti akan didampingi oleh masing-masing Bank Himbara. Nah, Bank Himbara pun juga sekarang sudah membuat manual book yang menjadi penjabaran dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63 untuk penempatan uang sisa anggaran lebih sebesar 16 triliun, dan akhir minggu ini sebenarnya kami sudah ada kegiatan sosialisasi di Jawa Timur dengan Pak Wakil Menteri BUMN bersama dengan Bank Himbara, dan untuk selanjutnya di minggu berikutnya akan kita lakukan di beberapa titik, ada di 6 titik di seluruh Indonesia. Nanti titik-titik wilayah itu nanti akan melibatkan para pengurus koperasi desa Kelurahan Merah Putih, tetapi juga yang penting adalah Satgas di tingkat provinsi dan Satgas di tingkat kabupaten kota.